Konoha. Konoha. Gimana sih? Cipuk. Nah, penasaran nggak? Coba, kalian penasaran nggak? Yang penasaran coba komen mau dulu. Coba. Kok doktif DRL? PMJ, Polda Metro. Oh, PMJ. Tapi ada doktifnya. Iya, ada doktif. Kan yang ngelaporin kan doktif. Jadi memantau. Mau, oke, komen mau yang kencang. Mau. Menggugat Polda Metro Jaya, digugat. Canggih ya, Bo? Mau yang kenceng. Ntar lagi nih kita lihat ya. Ini sidang ini adalah untuk keputusan, membacakan keputusan. Ada yang pas awal tuh yang dokter juga pertama. Udah, ntar kita ngopi aja di sebelah. Ngopi di sebelah ya. Jadi nggak kemana-mana kan? Enggak. Nah, udahlah. Besok baru pasang wallpaper. Cucok. Berarti janjian sama si Jimmy ya? Kayaknya dia kirim tukang. Nggak bisa kita. Iya. Nggak tahu mawar itu kan ntar Eka bikinin. Ya nggak? Proyeknya. Kan lu kan lagi tergila-gila nonton drama itu. Iya, makanya. Bagus ya, coba deh bikin. Terus lalu cerita sama dia. Dia coba deh lo ini proposalnya. Boleh nanti aku bikin ya. Bisa ajukan itu. Drama box. CEO ganteng. Jadi aku bisa nonton seharian itu. Jadi nggak sempet komal ya, Bo? Oh iya. Bang Rasman datang. Bang Rasman udah berubah nggak sih? TV. Ya soalnya mau ngapain lagi, Bu? Iya, karena udah dipegang. Dipegang DRL. Bagus sih. Yang gugat itu DRL menggugat Polda Metro. Jadi gampangnya gini loh, DRL tuh nggak mau dibilang tersangka. Jadi kalau kita gampangkan lah pakai bahasa umum ya. Gue nggak mau jadi tersangka. Gue nggak yakin bahwa gue tuh emang bisa dijadikan tersangka. Makanya ini gue mau mau gugat. Gugat kok bisa sih kok dijadiin tersangka? Gue mau gugat polisinya gitu. Ini polisinya digugat karena udah menetapkan status tersangka. Lucu ya, Bo? Hanya di Konoha. Hanya di Konoha. Makanya gue juga lucu gitu loh. Pra-peradilan. Gugat polisi, gila, hebat ya. Wih, cocok deh. Bisa gugat polisi, hebat ya, Bo. Canggih. Yang pegang asistennya Mamski. Itu dokter lagi yang pegang asisten co-host. PMJ, betul. Gitu, Say. Makanya ini kita nunggu hasil putusannya hari ini. Hasil putusan hari ini, coba teman-teman nih tap layar dulu aja. Let's go. Aminiki gimana? Masih nunggu hasil kasasinya di MA.
hanya di Konoha Suneo melawan Polda. Iya. Hanya di Konoha. Iya, kalau udah diputusin gak salah, wah gila, gila sih. Berarti kita udah, mendingan kita ngapain? Mendingan kita ini aja, pulang ke rumah terus nonton Netflix. Nonton drama box. CEO. Keras banget suaranya Kak Eva. Iya sayang. Suara gue kenceng. Kenapa? Kedengeran kan suara Ike? Gak mungkin dipelanin, soal susah dipelanin. Kok ada yang inget aja, ada yang tahu aja sih. Kok Eva sih? Eva Manurung Gilingan. Tapi gue CS lo sama Bunda Eva. Dia lagi pemikiran. Gue demen sama dia. Lagi sejalan. Lagi sehati, lagi sevibrasi, lagi seenergi. Eva Manurung. Kolaborasi Eva Manurung dan Emma Waroka. Ngomong ematian. Beda lagi, Wak. Gak ada dia di persosmedan. Inaroh nggak sidang-sidang makin menjadi. Iya. Cara apa ini syukuran saya? Syukuran. Disangkal. Jadi katanya itu disangkal. Oh, si CCTV-nya itu katanya disangkal sama si pasangan itu katanya gitu. Ini loh si Richard Lee nggak terima jadi tersangka, langsung membuat prapit untuk melawan polisi. Gitu say ceritanya nih. Ya, kita lihat aja sekarang DRL atau polisi yang menang. Sidang apa manggilan? Sidang prapitnya. Aduh, kok ngondoy? Ngondoy ini anjray. Ngondoy coy. Gitu DRL, dan ini pengumumannya hari ini Jo. Tap player dulu yang banyak, yang kencang, ayo 25.000 dulu dong, masa 11.000 doang sih. Tap player sampai 25.000 dulu sayang. Bentar lagi kita tunggu kedatangannya Pak Hakim dan juga penuntutnya. Rindu Aminiki Huru Hara. Emma Waroka, dulu filmnya apa sih? Aduh, ke Wikipedia dia sana, masuk ke Google aja deh. Masa nanya di sini capek. Bisa nyari, gampang. Aku tinggal typing nama saya aja. Emma Waroka, ntar keluar semua. Kayaknya Suneo lagi sakit ini deh. Suneo ambeien. Komplikasi ambeien, serangan kutu loncat, terus kena ketombe, sama itu ada sedikit kotoran telinga, jadi takutnya nggak bisa dengar, nggak datang dia ke sini. Si Suneo udah mau jalan tuh, udah mau. Iya, balonku ada 5. Ya. Bun, kok belum bebas juga? Lagu kebangsaan. Bangsaku
kaget kan. Gue bilang apanya ya, kurusan ya, nih rambutnya cetar. Oh, Dia udah cetar banget loh. beda ya kan. Bos, lu belajar dari dia nih. Ini apa jidatnya nggak kayak lapangan futsal. Jadi bos, dia tantum tiap malam katanya dia tantum sekarang gara-gara dibilang dia SD itu wajib baca tulis. Dia SD tapi nggak baca tulis aja nggak bisa, dia baca aja dia nggak bisa ikut program. Iya, makanya. Kenapa sih Sini, kalian bos. udah dulu semua gitu? Cari duitnya. Udah. Itu halal terus langsung minum. Kan dia nggak baca. Nggak baca, nggak Itu gue baca. yakin besoknya dia diare itu besoknya dia. Itu yang lencir stroke itu bikin sakit perut sumpah. Wah, Itu bahaya. aku ada yang ngomong kan, aku sakit banget. Aku bilang, kan aku kayak minum yang kayak yang punya Newlab tuh. Kan nggak ada masalah bos. Nggak ada. Nggak ada Itu sakit. enak sekali. Enak banget yang Newlab yang fiber itu Yang kan. fiber, enak Begitu banget. minum yang yang Suwakit dari ya? strong itu. Oh, gawat. Ya Allah, 5 kali aku beli. Apa orang sakit? Itu bagus. Isinya apa sih ini sebenarnya? Itu buat ngerangsang biar keluar air ya bang. Korbannya juga cerita, Heeh. chat. Korbannya kalau misalnya dia sampai Bisa dehidrasi dong. sampai kalau misalnya masuk rumah sakit ini Ah gila sih. parah makanya. Kok ada sih Bang Rasman? Di luar aja. Oh iya. Mbak lagi diwawancara? Enggak, lagi duduk. Oh lagi duduk. Yuk, Udah kenal aku udah lama. bagus tuh ngobrol itu. Kasus ini. Hah? Kasus ini. Kita kasusnya kita ini live ini jam berapa sih datangnya? Ini pada datang ah nanti tempatin orang. Jangan dok. Wes kita pokoknya disindang. Yes. Lagi di PR. Pokoknya kita nih. Bang Rasmannya udah datang tuh. Salam dulu. Baik bang. Oke, jadi kita liatin ya nanti ya semuanya ya. Keputusannya hari ini. Aduh ini Loli bener sumpah. Lempar biru sumpah ya Allah Tuhan. Tapi si Loli tidak cuma karena mungkin ini berat kali. Oh iya, ini kan yang gede. Oke guys. Kita lihat ya, dengerin ya. Aduh, ini kayaknya mendingan pakai tangan gue dulu ya. Ini gue kalian gue kasih lihat. Pas banget di samping gue Bang Rasman sama Doktif tuh. Baik tuh. Sama ini ada wartawan-wartawan yang lainnya pada ngumpul semua. Bang, ada ini kan ada komentar tuh soal Menpos. Katanya tolong Bang bilangin Bang, jangan Ini juga teman saya, ini teman baik. Prinsip saya sebagai konsultan hukum dari saya berharap kepada teman-teman yang bersama saya bisa membedakan bagaimana persahabatan yang kali ini sebagai bagian saya kemarin saya kan tadi ya kita tunggu saling tapi juga walaupun saya yakin dari fakta-fakta yang saya lihat dan penetapan tersangka ini saya sehingga kalian urusan kira-kira begitu. Siap. Thank you ya. Thank you. Menpos nih Bang. Hati, maksudnya jangan ikut campur gitu. Bang kalau nggak ngerti lebih diam. Dan itu juga sudah dilaporkan. Iya, sudah dilaporkan dia juga. Dan insya Allah nanti dalam waktu dekat dia akan dipanggil. Jadi yang dokter tahu dia mulai menggiring, mulai menggiring tentang Aduh. bukan bukan medsos, bukan macam dia tidak bisa melakukan jadi maka dokter kasih tanggung dia membersihkan di
saya Fitri Salutien sudah pasti paham kalau ada proses hukum yang dilaporkan, beliau akan memberikan keterangan dan saya hanya satu kepentingan saya di kasus ini, bagaimana agar sebuah produk tidak dijual secara liar tanpa keterangan resmi atau balai yang itu akan berisiko bagi rakyat menggunakan produk tersebut. Betul Mbak, karena dia mempromosikan di story-nya dia mempromosikan produk yang jelas-jelas tidak ada nomor edarnya. Itu produk temannya dia. Nah, itu Mbak. Jadi mau dinasihati kalau itu kan memang tidak punya ini. Tentu saya yakin adik saya Fitri akan paham dan mana produk yang dijual dengan izin BPOM ataupun saya berharap di depan kalau ada produk-produk yang dijual tentulah dengan dasar hukum yang kuat. Saya yakin saya bukan punya kuasa hukum Tommy teman baik saya. Jauh banget dari Sinepos. Hasil dari Tommy bagi saya sekali lagi ini dalam rangka rule of law, tidak ada kepentingan pribadi saya di kasus ini. Iya. Yang penting bagaimana semua produk bisa dijual dengan menggunakan Nih. landasan atau pijakan Lihat biar jelas. tanpa bahasa pragmatik pada masuk. Saya konsentrasinya di sana. Mudah-mudahan dengan kasus Richard ini menjadi Mana ada Bopeng bagian dari jika yang bilang Bopeng buta. menjual produk tanpa yang seharusnya dilakukan dalam proses pemeriksaan oleh begitu ya. Bentar lagi kita akan lihat ya teman-teman. Kita akan melihat bagaimana nanti suasana persidangan ini atas gugatannya Dr. Richard Lee kepada penyidik di Polda Metro Jaya karena dia tidak terima dijadikan tersangka, begitu. Ya, kita lihat aja nanti ya teman-teman ya. Karena kan kasus ini kan udah cukup lama juga kan dan udah naik jadi tersangka gitu loh. Dengan pasalnya sendiri itu kan pasal kesehatan, pelanggaran untuk undang-undang kesehatan dan konsumen. Jadi hukumannya udah tinggi, di atas 5 tahun yaitu 12. Nah, karena ada kemungkinan kalau misalnya 12 di atas 5 tahun itu bisa langsung diamankan ya, seperti waktu itu Nikita sama Mail kan langsung diamankan, langsung masuk kan. Nah ini tuh enggak, bilangnya sakit lah, ada yang bilang masuk rumah sakit lah, dia pasang foto pakai infus, kita lihat juga ya kan, tapi kita nggak tahu beneran sakit beneran atau gimana tuh, kita masih, aku bertanya-tanya gitu loh, beneran sakit nih, oh iya sakit gitu, tapi apakah memang dengan alasan sakit orang boleh tidak menjalankan kewajibannya sebagai apa namanya terlapor gitu kan, buat pra peradilan bahwa dia tidak terima sebagai TSK. Udah kita lihat nanti hasilnya hari ini. Baru tahu ya? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya.
aku bisa nonton film santet tali pocong.